Halo, selamat sore pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Wakil Panglima TNI, Jenderal Tandio Budi Revita. Pelantikan menjadi momen bersejarah yang menyita perhatian kita. Tidak kalah menyita, peristiwa lainnya sejumlah rekening masih dilaporkan diblokir PPATK. Sementara proses hukum kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ternyata masih ada. Yang terbaru, Roy Suryo CS minta penundaan pemeriksaannya. Selengkapnya di Sindo Sore bersama saya David Silahoy. Gara-gara korsleting listrik, sebuah rumah di Duren Sawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Saat kejadian, kondisi rumah sedang dalam kondisi kosong. Kebakaran menghanguskan satu rumah di Jalan Buaran 2, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu malam. Kebakaran yang berada di pemukiman padat penduduk sempat membuat panik warga. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat rumah sedang ditinggal penghuninya. Bahwa terjadi 65 di Jalan Buaran, RT 4 RW 13, ya, yang terbakar rumah. Ya, setelah kita sampai di TKP, betul yang terbakar satu rumah kurang lebih luasnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 7 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah kompor portabel yang sedang digunakan di sebuah acara di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan tiba-tiba meledak dan membuat para pengunjung mall panik. Akibat kejadian, 2 orang dilarikan ke rumah sakit karena terluka bakar. Dari rekaman video amatir terlihat ledakan yang terjadi di salah satu stand booth di area event Merdeka yang digelar di Grand Mall Maros, Sulawesi Selatan, meledak dan sempat mengeluarkan kobaran api. Kebakaran Grand Mall nih, kebakaran. Bahkan sejumlah pengunjung maupun petugas mal yang berada di lokasi berupaya memadamkan api. Diketahui sumber ledakan berasal dari sebuah kompor portable yang meledak dan menyebabkan 2 korban menderita luka bakar. Insiden ini tak menimbulkan kebakaran maupun kerusakan parah. Api berhasil dipadamkan sesaat setelah ledakan terjadi. Dalam ledakan itu membuat pengunjung panik dan dalam insiden itu membuat ada korban ya? Ada korban dilarikan di rumah sakit. Kasus ini masih ditangani oleh pihak kepolisian sektor Lau, sementara pihak mal belum memberikan keterangan resmi terkait kejadian ini. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Lebih dari 100 hektar hutan dan lahan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terbakar. Berbagai upaya terus dilakukan untuk meredam kebakaran, salah satunya dengan metode waterbombing. Sudah lebih dari sepekan kebakaran melanda kawasan hutan dan lahan di Desa Tambore, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kondisi lahan yang kering akibat musim kemarau membuat api cepat menjalar dan membesar, menghanguskan lebih dari 100 hektar lahan. Upaya pemadaman dilakukan tim Dalkarhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melalui jalur darat dibantu sebuah helikopter waterbombing milik BNPB. Selain luasnya lahan yang terbakar, pemadaman terkendala akses menuju lokasi kebakaran yang jauh. Petugas harus membuka jalan baru untuk bisa sampai ke titik api. Kendala di lapangan, akses menuju ke lokasi karena kita harus merintis atau membuka jalan baru. Dan juga sumber air. Sumber air adanya di pinggir jalan, kurang lebih 250 ke titik api. Rekanan sudah bisa mengetrek untuk luasan terbakar kurang lebih 109,60 hektar. Hingga saat ini penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Namun tim pemadam masih terus dikerahkan memadamkan api agar tidak meluas ke wilayah lain. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan titik api yang terpantau dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sudah berkurang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit mengklaim jumlah hotspot atau titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat terus menurun. Kapolri menyampaikan manajemen lintas sektoral di Kalbar sudah berjalan dengan baik terkait penanggulangan karhutlah. Dari pantauan masih ada kurang lebih 32 titik dan selama 2 hari telah menurun dengan solusi modifikasi cuaca dan waterbombing. Kapolri juga mengingatkan masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar agar mematuhi aturan. Himbauan kita adalah sebaiknya membuka lahan tidak perlu dengan membakar. Secara umum saya lihat di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kebakaran karhutlah di mana Ketapang, Sambas dan Kubu Raya semuanya bisa teratasi dengan baik. Polda DIY memastikan terbongkarnya judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan dari masyarakat bukan dari bandar judi online. Namun Ketua RT setempat membantah melapor ke polisi. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Setelah polisi menangkap 5 pemain judi online di Banguntapan, Bantul, Yogyakarta beberapa bulan lalu. Warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online tersebut yang mengakali bandar judi online dengan sistem promo. Beragam pertanyaan dan komentar mulai dari siapa yang membuat laporan, apakah itu bandar judi online, hingga kenapa bukan bandar yang ditangkap. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin menepis berbagai tudingan netizen dan menegaskan pengungkapan kasus tersebut bukan akibat laporan dari bandar. Soal laporan, di mana tugas polisi itu mau ada laporan atau tidak, kalau sudah itu merupakan kejahatan, pelanggaran hukumnya wajib. Gitu. Jadi kalau sampai mengejar pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol dan tugas kami melindungi pelapor. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat yang curiga ada aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Sementara itu, perangkat desa setempat tidak menyangka polisi tidak berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Mereka pun membantah telah melaporkan aktivitas judol kepada polisi. Sutrisno mengatakan dirinya hanya mengetahui bahwa bangunan tersebut digunakan sebagai markas ojek online. Kalau pihak berwajib akan melakukan sesuatu yang contohnya seperti itu, mestinya kan ada pemberitahuan ke ketua RT, koordinasi ke ketua RT, kan begitu. Pendapat saya yang saya tahu gitu. Tapi kan nggak tahu sama sekali, kita nggak diberitahu gitu loh, nggak diberitahu. Kini kelima tersangka judi online di rumah tersebut sudah diamankan polisi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.